Sejak kecil saya sering mendengar cerita tentang kehebatan orang Toraja yang mampu membuat mayat berjalan sendiri. Walau terpisah ratusan kilometer dari pusat peradaban Toraja dan dipisahkan sebuah gunung Latimojong, keluarga kami tidak bisa terpisahkan dari tradisi orang Toraja, karena nenek saya memang dari sana. Nenek bagi orang Toraja bisa perempuan atau laki-laki. Kalaupun tradisi itu kemudian menjadi hilang sedikit demi sedikit itu karena faktor keluarga yang sudah masuk Islam. Sekedar info, mayoritas orang Toraja memeluk Kristen. Kembali ke soal mayat berjalan sendiri, saya sendiri belum pernah melihat secara langsung adanya kejadian itu. Konon mayat orang Toraja yang diperantauan di kota Makassar bisa pulang sendiri ke kampung halamannya, padahal jaraknya ratusan kilometer. Saya masih ingat cerita keluarga yang menceritakan mayat si Anu pulang sendiri ke kampung halamannya. Permulaan munculnya cerita ini ada banyak versi, salah satunya bahwa dahulu ada peperangan antara orang Toraja Barat dengan Toraja Timur, banyaknya korban mengakibatkan keluarga kesulitan untuk membawa pulang keluarganya. Lalu muncul ide untuk membuat mayat tersebut jalan sendiri. Melalui ritual yang rumit dan magis, dikisahkan mayat-mayat tersebut bisa pulang sendiri ke rumah masing-masing. Tradisi ini kemudian menyebar dari lisan ke lisan. Dan sekali lagi belum ada fakta ilmiah yang membenarkan kisah ini. Sekarang di internet beredar foto yang menerangkan mayat bisa berjalan, padahal foto tersebut diambil saat ritual manene, yaitu ritual mengganti baju bagi mayat jenazah sebagai wujud kecintaan dan penghormatan kepada leluhur. Di bagian belakang foto tersebut kelihatan foto peti mati, tempat mayat disimpan dan kemudian dikeluarkan untuk dilakukan ritual manene. Bagi masyarakat Tanah Toraja, orang yang sudah meninggal tidak dengan sendirinya mendapat gelar orang mati. Bagi mereka, sebelum terjadinya upacara Rambu Solo, maka orang yang meninggal itu dianggap sebagai orang sakit. Karena statusnya masih sakit, maka orang yang sudah meninggal tadi harus dirawat dan diperlakukan layaknya orang yang masih hidup, seperti menemaninya, menyediakan makanan, minuman dan rokok atau sirih. Walau masih sulit dibuktikan kebenarannya, jangan pernah meremehkan berita ini kepada orang-orang Toraja. Mereka tetap yakin bahwa kisah magis ini memang pernah ada. Melayani perdebatan perihal mayat berjalan hanya menghasilkan konklusi tanpa hasil. Apalagi kemampuan membuat mayat bisa berjalan merupakan kemampuan spesial orang Toraja. Dan keputusan final saya, bahwa mayat berjalan sendiri hanya tradisi lisan yang belum dibuktikan kebenarannya. Sampai belum ada bukti nyata baik video, foto atau berita dari sumber terpercaya, maka mayat berjalan hanyalah mitos. Terlepas dari semua perdebatan tentang mayat berjalan sendiri, bahwa kebudayaan Toraja memang unik dan layak untuk diapresiasi karena Toraja merupakan warisan dunia. Toraja mempunyai tempat tersendiri dan terhormat di antara beraneka ragamnya budaya Nusantara. Salam.